Menyaksikan adiknya meledak, kewarasan Shim Won-lee tersingkir oleh kenyataan kejam yang ia saksikan. Ia kehilangan kendali, dan dengan kecepatan tinggi, ia membelah barisah orang-orang. Setelahnya, Shim Won-lee melompat dan menerjang Tae Mukang, sang iblis kekacauan dari malam sunyi itu tanpa rencana sedikit pun. Tepat sebelum Shim Won-lee berhasil menyentuhnya, Tae Mukang mengangkat salah satu tangannya, dan darinya sebuah putaran angin tercipta dan berhasil menghempaskan tubuh Shim Won-lee. Sementara itu di aula perjamuan, Jin Muon yang tengah menyembunyikan kekuatannya terus-terusan dilindungi oleh En Ha-sol. Hanya dengan menggunakan tangan kosong, En Ha-sol, wanita yang entah dari mana asalnya itu mampu membunuh pasukan serigala yang mendekat. Di tempat yang sama, karena situasi semakin memburuk, Hye-rong, cucu dari salah satu 9 langit itu berencana meninggalkan lokasi. Jin Muon, kau seharusnya sangat bernilai bagi rencana kami. Sayangnya, aku harus membuangmu, gumam benak Hye-rong. Bersama pengawal pribadinya, Hye-rong pergi meninggalkan aula perjamuan itu untuk mencari Dam So-chon serta Shim Won-lee yang tentu masih berguna bagi rencananya. Di tengah jalan, mereka berdua menemukan orang yang mereka cari, namun di hadapan mereka juga terdapat iblis malam sunyi Tae Mukang. Hye-rong melangkah mendekat. Sebagai syarat penggunaan kemampuannya, ia merentangkan kedua tangannya. Segera setelahnya, Hye-rong mengeluarkan sebuah teknik yang ia beri nama takdir yang membungkus ilusi surgawi. Dengan teknik itu, Hye-rong telah menyeret Tae Mukang ke dalam ilusi. Mengingat musuhnya itu mampu mengalahkan Dam So-chon, Hye-rong dan satu bawahannya segera pergi menjauh bersama 2 orang yang masih berguna bagi rencananya itu. Dari ketinggian, Jin Muon memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Setelahnya, ia memutar pandangan seraya berkata, mereka tahu akan ditinggalkan, namun tetap sekuat tenaga mengulur waktu demi orang yang telah membuangnya. Tiba-tiba ledakan aura terasa hingga membuat En Ha-sol dan Jin Muon terperanjat. Ledakan aura itu berasal dari Tae Mukang yang memaksa keluar dari ilusi yang mengurungnya. Setelah berhasil keluar dari ilusi, Tae Mukang tersenyum. Ia mengabaikan Hye-rong yang telah mengurungnya dalam ilusi, dan fokusnya hanya tertuju pada aura yang tak lain En Ha-sol, gadis yang selama ini ia cari. Dari bawah, Tae Mukang berteriak, karena kau satu-satunya harapan wanita itu, kau harus mati. Segera setelahnya, ia mengumpulkan energi di kedua telapak tangannya. Sebuah teknik pun tercipta, dan ia melancarkan teknik serangan itu hingga menghancurkan bangunan yang menjadi target serta apa yang ada di sekitarnya. Saat ledakan yang diciptakan oleh Tae Mukang berhenti, Jin Muon perlahan membuka mata. Setelah kedua matanya terbuka sepenuhnya, Jin Muon sangat terkejut melihat En Ha-sol melayang di udara dengan rambut putih. Penyihir malam putih. Sudah kuduga ia bukan orang biasa. Tak kusangka Ha-sol keturunan sang penyihir malam putih, gumam dalam benak Jin Muon. Di malam sunyi ada penguasa malam yang memegang kekuasaan mutlak. Ada juga 4 raja iblis yang mendukungnya. Mereka adalah topan kegelapan, dewa tombak hitam, iblis kekacauan, dan penyihir malam putih. Mereka adalah perwakilan sang penguasa malam. Mereka menyebarkan teror dan kehancuran yang sangat buruk. Kekuatan mereka sama, bahkan lebih kuat dari 9 langit aliansi pusat surgawi. Meski En Ha-sol sadar tidak akan bertahan lama saat melawan Tae Mukang, namun demi mengulur waktu untuk Jin Muon dapat pergi menjauh, ia rela melawan Tae Mukang. Untuk memastikan keadaan Jin Muon,
En Hasol menyempatkan diri memutar pandangan. Melihat Jin Muon sudah tidak ada di tempatnya, rasa syukur terucap dalam hati En Hasol. Saat ia kembali memutar pandangannya ke arah Temukang, tiba-tiba sebuah serangan datang. En Hasol terkena telak oleh serangan yang datang dengan sangat cepat dan tiba-tiba itu. Hasilnya, rambut En Hasol kembali menghitam dengan tubuh penuh luka serta berlumuran darah. Di hadapannya, Temukang tersenyum lebar sebelum kemudian berkata, "Kau mengorbankan nyawa demi bocah yang meninggalkanmu tanpa ragu?" Di detik-detik terakhir sebelum kehilangan nyawa, En Hasol mengingat tentang lelaki yang selama ini ia coba lindungi. "Muon, hanya kau seorang yang mengasihiku. Terima kasih dan sampai jumpa, Muon." Saat Temukang hendak melancarkan serangan penghabisan, tiba-tiba lengannya tertebas. Ia begitu terkejut karena serangan yang telah berhasil melukai lengannya itu berlangsung sangat cepat, serta tidak memahami teknik apa yang telah melukainya itu. Orang yang telah melakukan itu tak lain dan tak bukan ialah sang penerus sekte surgawi utara, Jin Muon. Sebelumnya, ia pergi meninggalkan En Hasol hanya untuk mengambil pedang dan kembali datang untuk menyelamatkannya.